Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pramudito. Latar belakang saya, sebelumnya saya bekerja di Hotel Borobudur Intercontinental. Tepatnya di lokasinya itu adalah di Lapangan Banteng. Saya bekerja di sana sudah selama 10 tahun. Dari tahun 1984 sampai dengan 1995. Kemudian saya melanjutkan pendidikan akademik di Akademi Pariwisata Trisakti pada waktu itu, yang sekarang namanya adalah Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Pada saat itu juga saya kenapa melanjutkan sekolah lagi, karena waktu itu saya mendapatkan tawaran untuk mengajar part-timer di sana, dan saya memang berkeinginan untuk bisa mengajar di sana secara full time. Jadi saya memutuskan untuk sekolah lagi, dan alhamdulillah selama 3 tahun di sana saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Kemudian ada persyaratan baru pada waktu itu, saya diminta untuk menyelesaikan salah satunya, maka saya melanjutkan ke sekolah di UNJ atau Universitas Negeri Jakarta. Dan alhamdulillah pada waktu itu juga saya bisa melanjutkan atau bisa menyelesaikan kuliah saya di sana, dan langsung mendapatkan tawaran untuk bisa dijadikan dosen tetap. Pada tahun 1996 saya jadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti sampai sekarang. Mata kuliah yang kami ampu adalah pastry. Dan pada waktu itu setiap dosen dianjurkan untuk bisa menyelesaikan strata 2-nya, dan saya pun mendapatkan beasiswa dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti untuk melanjutkan S2-nya di Universitas Shahid, ya, dan alhamdulillah saya juga bisa menyelesaikan S2-nya di Universitas Shahid yang mengambil Fakultas Pemasaran Pariwisata. Saat ini saya mengajar 3 kelas pada semester ini, yaitu kelas B, D, dan F, yang kami laksanakan. Untuk kelas B itu di hari Senin, kelas D itu di hari Rabu, dan kelas F dilaksanakan di hari Jumat. Ya, sehubungan dengan adanya pandemik COVID-19, ya, yang seyogianya kalau tidak normal itu dalam satu kelas itu dilaksanakan ya 1 kali muka itu ya 1 kelas penuh, yaitu berjumlah 40 orang. Tapi pada waktu sekarang ini kita bagi menjadi 2 kelas. Dari 1 kelas itu jadi jumlah mahasiswanya itu adalah 20 orang. Jadi ada kelas B1 dan B2. Jadi pada waktu pelaksanaan pembelajaran itu kami melakukan untuk kelas B ataupun kelas D, kelas F itu dimulai dari jam 6 pagi ya hingga sampai jam 11. Kemudian dari jam 11 kami lanjutkan dengan teori yang diikuti oleh 1 kelas penuh, dan kita pindah ke kelas besar untuk menjaga jarak, mereka tidak sampai berhimpit-himpitan. Dan di sana kita lakukan pembelajaran teori sampai jam 12. Setelah jam 12 kami pun kembali lagi ke lab, yaitu dilaksanakan pada jam 12 siang. Itu misalkan kalau untuk hari Senin kelas B2 dilaksanakan dari jam 12 sampai jam 4, atau mungkin bisa lebih sampai jam 5 ya. Kenapa kita melakukan pembelajaran itu kok sampai pagi banget alias jam 6 sudah harus masuk? Karena kita melakukan sinkronisasi, berbeda dengan pelajaran-pelajaran lain. Ya, di sinkronisasi ini kita melibatkan mata kuliah lain seperti
FB service, begitu juga dengan kitchen. Jadi seakan-akan kita memang menyiapkan makanan ya untuk sebuah restoran. Jadi seakan-akan kita itu memang benar-benar ada di sebuah hotel yang real, nyata, bagaimana cara mempersiapkan makanan-makanan tersebut di sebuah restoran. Jadi kami di pastry itu menyiapkan makanan-makanan untuk pagi, ya baik itu dari segi rotinya, cake-nya, kemudian kue-kue tradisional. Ya, jadi kita memang menyiapkan seperti roti tawar atau white bread, kemudian menyediakan juga jajanan pasar seperti dadar gulung, mana manis, apa saja. Begitu juga untuk rotinya. Rotinya bisa disiapkan, bisa croissant, bisa denis, bisa juga roti manis, ya. Jadi banyak sekali. Nah, selain itu juga menyiapkan yang harus ada stolnya di sana, yaitu breakfast seperti pancake, kemudian popper cheese atau waffle. Nah, di sana kita menyiapkan benar-benar real kayak di sebuah hotel. Sehingga kita harus menyiapkan itu memang benar-benar dari pagi jam 6, karena restoran buka itu mulai dari jam 7 sampai dengan jam 10 untuk breakfast. Breakfast ini juga disediakan untuk para pengunjung, tidak hanya untuk orang-orang para pengajar atau murid di Trisakti aja, untuk yang dari luar juga boleh. Ya, boleh masuk dengan catatan bayar, tapi tidak begitu mahal karena ini adalah restoran teaching. Hanya untuk breakfast itu 25.000, tapi all in, bisa makan apa saja, semuanya bisa dimakan, mulai dari dessert atau mungkin makanan pagi itu kuenya, ataupun untuk di kitchennya. Jadi bisa dimakan semuanya. Seperti itu untuk apa ini ya. Kemudian untuk pembelajarannya, kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu secara mandiri ataupun berkelompok memberikan pelayanan secara prima atau optimal tentang pengolahan kue dan roti. Jadi pokok pembahasannya itu adalah pengolahan kue dan roti dan kuliner pastry art, baik itu untuk makanan yang tradisional ataupun yang oriental. Kemudian mereka pun bisa memberikan produk-produk ya yang sesuai dengan standarisasi, baik itu untuk standarisasi kebersihan, kemudian mengikuti estetika bagaimana makanan itu bisa disajikan dengan baik ya, dari segi hygiene dan dekorasinya. Kemudian menerapkan K3, yaitu keselamatan atau keselamatan kerja ya. Jadi mereka harus benar-benar melakukan ini, jadi di dalam pekerjaannya itu benar-benar sesuai dengan penerapan kerja di lingkungan kerjanya. Kemudian diharapkan dulu ya mahasiswa itu bisa membaca resep, ya, mengidentifikasikan atau menggunakan, menyiapkan bahan-bahan yang akan dilaksanakan atau bahan olahan yang sudah jadi dari industri, dan kemudian bisa diaplikasikan ke dalam produk yang akan dibuat. Kemudian mengidentifikasikan atau menyiapkan dan merawat peralatan yang akan digunakan di pastry tersebut, kemudian mampu membuat atau mendekorasi, mempresentasikan produk pastry kue tradisional ataupun yang internasional. Ya. Pada produk-produk yang disiapkan untuk dessert dan lunch, ini perlu tambahan tentang art dekorasi di dalam penyajiannya, sehingga kami pun harus memberikan pelajaran yang lebih kepada mahasiswa, yaitu bagaimana cara mendekorasi di plate itu atau di piringnya, ya, bagaimana cara menaruh saus, kemudian mendekorasi saus menjadi lebih menarik di dalam penyajiannya, sehingga tamu yang akan memakan itu akan lebih terangsang lagi untuk menyantap makanan dessertnya itu. Kemudian juga dia diajarkan bagaimana cara membuat bahan-bahan untuk mendekorasi, seperti halnya
buttercream, krim, kemudian ganache cream, royal icing, kemudian bagaimana cara membentuk sugar world, ya, dekorasi coklat, serta mendekorasi yang terbuat dari bahan marsipan. Mahasiswa dianjurkan bagaimana mendekorasi piring, tadi ya udah disebutkan bagaimana supaya lebih menarik sehingga si tamu itu lebih baik lagi. Itulah paparan deskripsi saya tentang bagaimana saya ke depan untuk mengajarkan pastry ini supaya lebih difahami lagi oleh para mahasiswa kami. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.